Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Nah, selamat bertemu kembali untuk kita belajar TIK. Di kelas 4, anak-anak akan belajar TIK-nya ditemani oleh Miss Nita. Kemarin kan kita sudah sempat kenalan ya, kalau nama Miss-nya adalah Miss Nita untuk yang menemani kamu belajar TIK di kelas 4. Nah, hari ini kita akan memulai belajar dengan menonton video anak-anak. Nah, mungkin kamu di rumah ada yang belum ada bukunya. Itu tidak apa-apa. Jadi nanti saat belajarnya, anak-anak bisa gunakan video belajar ini ya, supaya anak-anak lebih mudah saat nanti mungkin ada tugas. Oke. Nah, anak-anak di kelas 4 ini, Miss Tita mau mengawalinya dengan pembelajaran yang namanya itu Microsoft Word. Ya, semuanya tahu kan? Di kelas 3 sudah pernah belajar kan? Wah, tentunya dong, Miss. Wah, hebat semuanya. Oke, semuanya Miss Nita harap selama pembelajaran komputer atau TIK, anak-anak semua harus gembira. Ya, nah, anak-anak, tapi sebelum masuk dalam materi Microsoft Word, Miss Nita mau menanyakan dulu sama anak-anak. Oke, kita mau diskusi sama-sama lagi di kelas 4. Nah, Miss Nita mau share screen terlebih dahulu. Anak-anak perhatikan ya. Sudah siap semuanya untuk belajar? Iya, kalau sudah siap belajar, semuanya perhatikan. Kita akan belajar TIK di kelas 4. Miss Nita mau mengawalinya dengan mereview kembali tentang perangkat komputer atau laptop. Nah, Miss Nita mau tanya nih sama anak-anak semuanya. Nah, ini adalah gambar apa ya? Wah, ya ini gambarnya namanya komputer. Kemudian yang ini iya, ini namanya laptop. Nah, Miss Tita kok ada dua, bedanya apa sih, Miss? Mungkin di kelas 1 anak-anak sudah tahu bahkan, tapi mungkin ada yang lupa. Nah, anak-anak, ini komputer dan ini laptop yang biasanya digunakan di rumah, itu biasanya kamu gunakan laptop. Nah, bedanya apa, Miss? Dari gambarnya saja udah beda, anak-anak. Kalau komputer itu banyak perangkatnya yang terpisah. Tapi kalau laptop nih hanya ini aja dan ada kabelnya itu untuk apa sih, Miss? Nah, Miss Tita mau mengingatkan kembali. Mungkin dari kamu ada yang sudah tahu. Nah, ini ada yang namanya layar komputer, keyboard, mouse, dan juga CPU. Ya kan? Nah, kalau komputer itu masih terpisah anak-anak, tapi kalau laptop dia sudah jadi satu. Jadi CPU-nya itu udah ada di dalam mesin laptopnya. Nah, kemudian ini keyboard, kemudian ini ada touchpad-nya ya. Jadi ada touch-nya itu seperti mouse. Jadi tapi kalau misalnya di laptop itu juga bisa anak-anak disambungkan mouse. Nah, tapi sudah ada mouse sendiri nih, mousepad-nya atau touchpad-nya ya. Kemudian anak-anak untuk menyalakan eh, laptopnya gimana ya kira-kira? Sekarang kita lihat di berikutnya. Jadi anak-anak udah tahu ya perbedaan komputer dan laptop. Selanjutnya, nah ini Miss Zeta mau memperkenalkan tentang laptop, bukan maksudnya tentang laptop ini ya, tapi cara penggunaannya. Nah, anak-anak, laptop ini yang kamu gunakan di rumah, mungkin kamu sebagian sudah tahu bagian-bagiannya. Untuk menyalakannya, kamu menekan tombol power yang ada di bagian-bagian laptop. Nah, bagian-bagian laptopnya yang seperti apa, Miss? Nah, biasanya itu ada seperti yang di gambar ini di sebelah kanan atas, ada juga yang di sebelah kiri, ada juga yang di bagian keyboard, ada juga yang di samping kanan atau di bawah layar. Itu macam-macam dan sama aja namanya tombol power untuk menyalakan laptop. Anak-anak sudah bisa kan menyalakan laptop sendiri? Ya, tentunya sudah bisa dong karena sudah kelas 4. Ya, kemudian anak-anak
dilihat ini ada kabel. Nah, kalau laptop itu dia butuh charger laptop karena laptop itu pakai baterai seperti handphone. Kalau handphone itu kan ada baterainya juga. Kalau lowbat itu kan pakai charger. Sama laptop juga. Nah, laptop itu ada chargernya seperti ini anak-anak yang harus dihubungkan di laptop dan dihubungkan di listrik ya ke aliran listrik. Jadi anak-anak dalam menyambungkannya itu harus hati-hati ya, harus hati-hati kalau bisa minta bantuan sama mama papa atau yang menemani kamu belajar di rumah supaya mudah nanti kamu dalam mengisi baterainya. Karena kalau baterainya habis langsung mati nanti laptopnya. Tapi kalau baterainya udah penuh, anak-anak bisa cabut chargernya ya, supaya nanti tidak rusak untuk baterai laptopnya. Oke, diingat ya. Kemudian untuk menyalakannya tadi menekan tombol power. Nah, setelah itu, kalau sudah belajar menyalakan komputer, kita juga harus belajar mematikan laptop, maksudnya menonaktifkan laptop. Nah, langkahnya gimana? Nah, anak-anak harus ingat, selesai menggunakan laptop atau komputer harus dimatikan. Walaupun misalnya habis penggunaan, biasanya, ntar juga mati sendiri. Tapi anak-anak jangan sampai seperti itu ya, jangan sering-sering, karena itu bisa buat laptop bisa nanti jadinya loadingnya lama, terus habis itu bisa juga nanti jadinya rusak. Jadi anak-anak harus matikan. Nah, caranya gimana? Caranya, ini kan layar desktopnya. Ayo yang sudah tahu, kita klik yang mana? Klik lambang yang Windows seperti ini anak-anak. Di sebelah kiri bawah, atau Start. Ya, nih yang lebih jelasnya. Setelah itu, anak-anak bisa mematikannya itu dengan mengklik ini yang seperti ini, seperti tombol power, tapi ini gambarnya ini. Kemudian kita klik yang shutdown. Ya, yang shutdown yang seperti ini. Setelah itu, ini yang tengah-tengah ya. Nah, setelah itu anak-anak tunggu sampai semua lampu yang ada di laptop itu padam atau mati. Barulah itu namanya laptopnya sudah mati. Ya, sudah dinonaktifkan dan kemudian ketika di-charge jangan lupa charge-annya itu dicabut. Oke, kalau misalnya nih anak-anak lowbat ada tanda merah, nah nggak apa-apa di-charge aja. Nanti kalau udah mati atau warna putih langsung dicabut kabelnya. Oke, anak-anak udah kelas 4 pasti bisa mematikan dan menyalakan laptop sendiri. Nah, kalau misalnya udah ada laptop harus dijaga supaya bisa belajar. Ya, karena laptop sangat dibutuhkan. Oke, anak-anak sekarang kalau sudah sekilas kita membahas tentang perangkat komputer atau laptop, kemudian menyalakan dan mematikan laptop, sekarang Miss Nita mau masuk ke materi. Ya, masih ingat dengan program Microsoft Word? Iya, tentunya masih ingat dong, Miss. Ya, kan kamu kan sudah liburnya lama nih, mungkin aja ada yang lupa. Nah, itu ada di buku. Nanti kalau anak-anak sudah punya bukunya bisa dilihat ya. Tapi untuk sementara tidak apa-apa lewat video belajar ini dulu. Dan apa sih itu, Miss, program Microsoft Word? Aku lupa deh. Nah, program Microsoft Word ini lambangnya seperti ini anak-anak. Ya, kalau mau search, nanti mau buka programnya, anak-anak bisa cari yang huruf W dan warnanya dominan biru, tapi ada putih-putihnya juga. Ya, setelah itu lambangnya seperti ini, dan kemudian Microsoft Word merupakan program pengolah kata. Nah, ini lambangnya. Microsoft Word merupakan program pengolah kata. Nah, anak-anak jangan lupa kalau ditanya apa sih itu program Microsoft Word? Oh, program untuk pengolah kata. Nah, nanti misalnya itu loh Miss yang buat ketik-ketik, itu loh Miss yang buat nulis-nulis, ketik-ketik gitu Miss. Nah, tapi karena udah kelas 4, kita harus mengenal program Microsoft Word ini adalah program mengolah kata, di mana kita mengetikkan teks dan hasilnya itu berupa kata-kata dan teksnya itu panjang kalau kita cetak. Oke, selain itu juga Microsoft Word merupakan program yang digunakan untuk mengetik cerita, puisi atau surat. Mungkin kamu sudah pernah melakukannya di kelas 3 atau bahkan di kelas 2.
Ya. Nah, sekarang Miss Tita mau share nih untuk program Word-nya. Langkah-langkah membukanya masih ingat? Masih dong. Kita cari aja di desktop yang huruf W warna biru atau di Start, All Program, kemudian cari Microsoft Office, kemudian Microsoft Word. Ya. Kemudian anak-anak, ini Miss Tita mau buka dulu untuk programnya. Nah, ini dia. Anak-anak kita kembali mengenal lembar kerjanya ya anak-anak, bagian-bagiannya, di mana ada yang namanya title bar, yaitu judul. Ya, judulnya ini dokumen to. Kemudian ini yang file, home, insert, itu namanya menu bar atau baris menu. Kemudian yang di bawahnya ini namanya toolbar ya toolbar. Jadi setiap mengklik menu itu muncul toolbarnya yang berbeda-beda ya. Nah, di kelas sebelumnya di kelas 3 atau kelas 2 anak-anak sudah mungkin mengenal dan sudah pernah mengetik. Nah, lembar kerjanya ini dia lembar kerjanya. Lembar kerjanya seperti kertas putih yang belum ditulis ya, yang belum diketik nih kalau di program Word. Nah, kemudian ini namanya halaman ya lembar kerjanya halaman. Kemudian ini ada page ya lembar kerjanya. Kemudian anak-anak mungkin anak-anak sudah pernah belajar juga tuh untuk mengganti jenis fontnya ya ini fontnya ada di sini ganti font jenis hurufnya kemudian font size-nya ukuran tulisannya ukuran huruf kemudian untuk menebalkannya pakai bold untuk membuat uh, teksnya itu miring, itu pakai italic dan di garis bawah itu namanya underline. Oke, untuk memberikan warna namanya font color, pakai yang warnanya yang huruf A. Terus ada warnanya. Kemudian biasanya membuat judul. Judul itu kan kita posisikan di atas, kemudian di bagian tengah. Nah, itu kita pakai yang namanya alignment. Nah, alignmentnya itu ada yang center. Kalau rata kiri, itu namanya align left. Kemudian kalau rata kanan, align right. Kalau rata semua itu namanya justify. Ya, sudah ingat ya? Dan kemudian untuk menyisipkan bentuk-bentuk itu pakai apa ya anak-anak? Iya, insert, betul. Insert shape. Nah, caranya insert shape. Nah, kalau di laptop yang Miss Nita tampilannya seperti ini. Mungkin di laptop kamu agak berbeda, tidak apa-apa. Yang penting kalau untuk menyisipkan bentuk-bentuk itu namanya shape. Ada di insert, kemudian shape. Nah, ini insert shape seperti ini. Oke, kemudian anak-anak, sekilas kita sudah membahas ya, anak-anak sudah tahu sebelumnya karena sudah pernah mengetik juga di sini kan, ya membuat judul, rata tengah, kemudian membuat teks hurufnya itu jadi besar, itu sudah dipelajari kan. Nah, kemudian anak-anak di kelas 4 kita akan masuk dalam materi yang ada di buku itu header dan footer. Ya, kemudian bagaimana cara menyisipkan bingkai. Ya, ini pertama Miss Zeta mau jelaskan dulu deh kalau bingkai biasanya itu ada di bagian insert, kemudian page border. Tapi juga ada yang di bagian desain, kemudian page border. Nah, ini anak-anak termasuk border and shading-nya. Ya, kemudian banyak jenisnya. Bisa pakai border yang berupa garis tebal atau yang tipis. Itu bingkainya bisa pakai itu. Nah, kemudian nih contoh ya. Nih seperti ini. Oh, sebentar. Kenapa belum muncul? Karena kita belum klik nih di sini. Nah, tadi kan masih seperti ini anak-anak kita udah pilih nih garisnya, ketebalannya, tapi kita lupa. Nih, nah, seperti ini. Nah, terus kalau mau menggantinya masih tetap sama page border, terus anak-anak ganti dulu ini, terus anak-anak pilih. Nih, ini juga ada yang art. Nah, kalau misalnya tadi pakai garis, bisa ganti warnanya. Kalau pakai art, dia biasanya khusus warnanya udah sesuai di sini. Ada beberapa sih yang bisa diganti. Jadi kamu nanti bisa coba ya. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini juga bisa diatur nak ketebalannya. Jadi misalnya ini kan tebal nih bingkainya mau dibuat
tipis. Nih, mau dikecilkan. Bisa. Ini kan ada tanda panah atas bawah, nanti kamu bisa coba. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi pakai yang namanya insert page border atau ada di desain page border. Oke, untuk membuat bingkai sudah paham ya? Kemudian anak-anak sekarang kita masuk ke header dan footer. Nah, header itu apa sih, Miss? Header itu anak-anak, itu head itu kan biasanya kepala ada di bagian atas gitu kan. Nah, kalau header ini itu catatan yang ada di atas teks. Catatan yang ada di atas teks. Kemudian kalau footer berarti itu di bawah dong, Miss. Iya betul. Kalau footer itu catatan kaki atau catatan yang letaknya ada di bawah teks. Misalnya gini, kamu mau buat sebuah buku anak-anak. Sebuah buku misalnya isinya tentang cerita. Misalnya cerita, kemudian puisi gitu kan. Nah, biasanya itu catatan yang atas itu headernya itu biasanya tulisannya itu misalnya cerita pendek gitu. Nah, kemudian itu beda dengan judul. Kalau judul dari cerita itu, misalnya kamu mau bikin ceritanya banyak. Nah, jadi supaya orang-orang tahu bacanya, oh iya ini cerita pendek. Jadi di atasnya itu dikasih catatan di headernya, cerita pendek. Kalau footer itu biasanya merangkup dengan halaman, page halaman. Ya, kemudian nanti ada teksnya juga. Jadi langkahnya itu kita ke menu insert, ini buat header dan footer ya nak. Ini ada tulisannya header footer. Kita pilih header dulu. Nah, kita pilih yang mana aja bebas. Nih, ini banyak ada teksnya juga. Nah, Miss Nita pilih yang ini. Nah, anak-anak kita bisa ketik di sini. Contohnya cerita pendek. Nah, kalau sudah kita ketik, anak-anak bisa nih kita blok dulu, terus kita bisa ganti jenis tulisannya kalau kamu mau ganti. Nih, setelah itu fontnya mau diperbesar juga bisa. Terus misalnya mau diganti warnanya juga boleh, bebas gitu ya. Kalau sudah selesai, nah ini ada tulisannya nih anak-anak header. Berarti ini headernya sedang aktif. Kemudian untuk kalau udah selesai header gimana ya, Miss? Nah, klik di tempat yang lain 2 kali. Nah, kok jadi warnanya seperti ini? Ya, itulah header. Itu kan hanya catatan di bagian atas anak-anak. Nah, kemudian anak-anak bisa langsung mulai ketik nih di lembar kerjanya. Oke. Nah, kemudian anak-anak biasanya kalau untuk bikin bingkai sekaligus header dan footer itu agak numpuk. Jadi nanti bisa ditentukan aja antara pakai header dan footer saja atau pakai bingkai. Tapi kalau seperti ini juga tidak apa-apa. Jadi kita belajar menyisipkan border kemudian header. Terus habis itu footernya gimana, Miss? Nah, ini sama insert footer. Nah, ini sekalian sama halaman. Nih, contohnya ini. Nah, ini anak-anak, biasanya Miss Nita kalau dalam tugas ini, Miss Nita ingatkan deh dari awal. Jadi anak-anak harus mengetikkan, misalnya tugas TIK. Tugas TIK contohnya 1 gitu kan. Kemudian pakai garis bawah gini, shift baru strip ya atau strip aja. Misalnya namanya Miss Nita. Terus contohnya kelas 4. Nanti kamu isi kelas 4 apa? A, B, C gitu ya. Kemudian nomor absen. Misalnya absennya 1. Seperti ini. Nah, nanti kamu bisa lihat di sini. Ini ada tulisan footer. Nah, kalau foldernya aktif, berarti dia seperti ini tampilannya. Kalau kamu sudah selesai, kamu bisa klik 2 kali. Nih, setelah itu, nah, dia sama seperti header. Kalau misalnya, Miss, aku mau ganti deh, Miss, headernya. Boleh, klik 2 kali lagi. Nah, terus arahkan kursornya ke sini. Kemudian kamu mau ganti apa nih? Kalau mau ganti teksnya, bisa dihapus. Kalau mau ganti warnanya, bisa diblok. Kemudian kamu ganti. Nih, ya. Misalnya seperti ini, anak-anak. Tuh, udah klik 2 kali lagi di tempat yang lain. Oke, sudah jelas ya, untuk header itu adalah catatan yang berada di bagian atas dan footer yang berada di bagian bawah. Nah, kemudian sekarang perhatikan. Ini kan nih sekalian dengan halaman, page gitu kan. Kalau misalnya aku mau bikin 50 lembar, itu sama.
50 lembar itu sama. Nanti ini kalau di header di halaman pertama itu tulisan seperti ini, sampai di halaman 50 itu sama. Ini kan halaman 2. Dan nanti ini page-nya ganti jadi angka 2. Jadi angka 2. Kemudian kalau misalnya 3, apakah dia ganti, Miss? Iya, dia juga akan terganti dengan sendirinya. Nih, jadi 3 gitu. Tapi semuanya sama, Nak, karena kamu udah kasih catatan di awal, sampai di akhir pun sama. Halaman terakhir pun sama gitu. Nah, misalnya Miss kalau aku mau ganti, ini bisa diklik 2 kali cerita pendek 1. Apakah lainnya juga terganti? Kita lihat ya di halaman berikutnya. Nah, juga sama, bisa terganti secara otomatis dan halamannya juga. Tapi kalau untuk catatan kakinya ini, catatan yang ada di bawah atau foldernya ini tidak akan berganti kalau kita tidak edit. Oke, nah untuk menyimpannya gimana, Miss? Jadi misalnya nih, habis selesai menonton video, anak-anak bisa praktik sedikit. Tapi bukan tugas ya, hanya coba dulu latihan. Ya, setelah libur, terus masuk dalam materi baru, anak-anak bisa coba untuk mempraktikkan sedikit. Nah, setelah itu bikin seperti ini aja dulu anak-anak. Misalnya kamu mau bikin judul, aku mau coba ganti huruf, ganti jenis tulisannya, terus ganti ukuran, memberikan warna, dan tools-tools yang sudah pernah digunakan sebelumnya mau dicoba. It's okay, nggak apa-apa. Nah, setelah itu anak-anak menyimpannya masih ingat ya, file, save, kemudian anak-anak klik aja browse, atau tujukan file yang akan kamu simpan, foldernya yang mana. Misalnya karena kamu udah kelas 4, bikin aja TIK kelas 4A contohnya. Setelah itu enter dan klik 2 kali, dan kamu klik di sini, ketikkan misalnya TIK 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu bisa lihat di title bar-nya dia ganti jadi TIK 1. Ya, itulah fungsinya dari title bar. Nah, oke anak-anak, di video ini tadi misalnya sudah menjelaskan sedikit tentang perangkat komputer dan laptop, kemudian mematikan dan menyalakan komputer atau laptop, kemudian masuk dalam materi pertama yaitu Microsoft Word, ya tadi sudah praktik juga dan anak-anak sudah perhatikan. Nah, anak-anak nanti anak-anak bisa cek kembali videonya apabila masih ada bingung atau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Miss Nita ya. Kemudian nanti anak-anak bisa praktik setelah menonton video ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali dan jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Bye.